Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Surya Atmojo. Saya seorang dosen di program studi Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Wijaya Putra. Saya bergabung menjadi dosen di Universitas Wijaya Putra sejak tahun 2014 sampai sekarang. Bidang keilmuan saya adalah pemrograman, khususnya pemrograman multiplatform, aplikasi desktop, web, dan mobile. Saya adalah lulusan S1 dari Stiki Malang, yang kebetulan saat ini menjadi UBINUS Malang. Dan saya lulusan S2 dari Institut Teknologi 10 November Surabaya. Di Universitas Wijaya Putra, saat ini saya mengampu mata kuliah Mobile Application for Business. Metode pembelajaran yang saya gunakan adalah SCL atau Student Centered Learning, di mana merupakan sebuah metode pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, dengan tujuan supaya mahasiswa lebih aktif dalam kegiatan belajar serta meningkatkan berpikir kritis bagi mahasiswa. Lalu, mahasiswa mampu menganalisa permasalahan dan mencari solusinya. Dengan menggunakan metode SCL ini, perkuliahan yang saya ampu dilaksanakan dengan lebih banyak diskusi, tanya jawab, analisa permasalahan, dan pemecahan masalah dari sebuah studi kasus. Sistem pembelajaran yang saya gunakan ada dua, yaitu luring dan daring. Untuk luring, dilaksanakan di dalam kelas menggunakan media LCD proyektor. Sedangkan kuliah daring menggunakan media Zoom Meeting ataupun Discord. Setiap selesai perkuliahan, saya selalu mengupload materi pada OLP Universitas Wijaya Putra, di mana merupakan Learning Management System milik Universitas Wijaya Putra. Serta, saya juga menguploadnya pada GitLab, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mendownload materinya. Untuk evaluasi penilaian, yaitu tugas, UTS, dan UAS, dalam menentukan nilai akhir, saya menggunakan pembobotan standar dari Universitas Wijaya Putra, yaitu tugas 30%, UTS 30%, UAS 30%, dan kehadiran 10%. Untuk bahan ajar, sudah saya siapkan di GitLab. Saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah Mobile Application for Business, di mana merupakan mata kuliah 3 SKS berdasarkan RPS yang sudah kami buat bersama tim sebagai panduan mahasiswa dalam melaksanakan mata kuliah selama 1 semester. Terkait mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan keahlian membangun solusi digital untuk kebutuhan bisnis modern. Fokus utamanya adalah integrasi antara sistem back-end, dalam hal ini saya menggunakan Laravel, sebagai pusat data dan aplikasi mobilenya menggunakan Flutter sebagai antarmuka, guna menciptakan ekosistem aplikasi bisnis yang efisien dan scalable. Terkait dengan capaian pembelajaran lulusan, yaitu yang pertama, menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan informatika dalam mendesain dan mensimulasikan aplikasi teknologi multiplatform yang relevan dengan kebutuhan industri dan masyarakat saat ini. Yang kedua, kemampuan menganalisis, merancang, membuat, dan mengevaluasi user interface dan aplikasi interaktif dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna dan perkembangan ilmu transdisiplin. Dan yang ketiga, untuk CPL-nya adalah kemampuan mendesain, mengimplementasi, dan mengevaluasi solusi berbasis computing multiplatform yang memenuhi kebutuhan computing pada sebuah organisasi atau studi kasus tertentu. Berikutnya saya akan menyampaikan tentang CPMK. Yang pertama,
mahasiswa mampu merancang arsitektur aplikasi bisnis yang menghubungkan API Laravel dengan front-end Flutter. Dan yang kedua adalah mahasiswa mampu membangun fitur-fitur utama bisnis seperti manajemen produk, autentifikasi, dan pelaporan. Dan yang ketiga adalah mahasiswa mampu mengimplementasikan studi kasus nyata dalam proses bisnis. Dan yang keempat adalah mahasiswa mampu mendemonstrasikan aplikasi mobile bisnis yang fungsional dan siap pakai. Secara global, gambaran mata kuliah ini adalah lanjutan dari mata kuliah pemrograman web dan mata kuliah mobile multimedia, di mana materinya untuk mata kuliah Mobile Application for Business ini terdiri dari 14 materi. Yang pertama adalah Intro to Mobile Business Application. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang arsitektur Laravel serta arsitektur Flutter dan bagaimana setup environment-nya. Yang kedua adalah Flutter UI Fundamental. Pada tahapan ini saya akan membahas tentang layouting untuk aplikasi bisnis seperti stateful dan stateless, penggunaan stateful dan stateless. Yang ketiga adalah Advanced UI. Jadi saya akan membahas lebih detail tentang state management. Dan yang keempat ada backend foundation. Di sini saya akan membahas dasar Laravel, ya, bagaimana membuat API menggunakan Laravel, serta membahas secara detail penggunaan migration dan RESTful API. Berikutnya di pertemuan kelima saya akan membahas studi kasus, ya, studi kasus bagaimana kita membuat company profile, ya, di mana di sini saya akan mengintegrasikan API Laravel ke Flutter. Berikutnya, pertemuan ke-6 adalah multimedia management. Bagaimana di sini kita menghandling image, ya, untuk kita upload di Laravel serta Flutter, ya. Bagaimana kita mengupload image di Laravel dan di Flutter-nya, di back-end dan front-end-nya. Berikutnya di pertemuan ke-7 ada data interaction, ya, bagaimana kita handling form submission, seperti itu. Berikutnya di pertemuan 8 ada ujian, gitu ya, ujian bagaimana kita menyelesaikan secara lengkap project studi kasus aplikasi company profile yang sudah kita buat sebelumnya di pertemuan kelima. Berikutnya di pertemuan ke-9 saya akan membahas studi kasus lain, yaitu bagaimana membuat online shop, ya, online shop, di mana kita akan mulai membuat back-end Laravel-nya serta front-end Flutter-nya. Berikutnya di pertemuan ke-10 saya akan membahas authentication flow, ya, bagaimana kita membuat login, register, dan token persistent di Flutter. Berikutnya di pertemuan ke-11 kita akan membahas tentang fitur-fitur yang ada di dalam e-commerce dan akan kita implementasikan di dalam project studi kasus online shop kita, gitu ya. Berikutnya di pertemuan 12 saya akan membahas tentang transaction logic, gitu ya. Transaction logic, bagaimana mengimplementasikan shopping cart dan checkout API, ya. Berikutnya di pertemuan ke-13 saya akan membahas bagaimana tentang pemanfaatan push notification dan order tracking, ya, order tracking konsep. Dan di pertemuan 14 saya akan membahas tentang deployment, bagaimana kita membuild APK, ya, membuild APK serta dari backend Laravel yang sudah kita buat kita hostingkan, seperti itu. Dalam pembelajaran mata kuliah ini, saya menggunakan konsep yang namanya project based learning, pembelajaran project based learning, di mana saya akan memberikan PPT diikuti dengan penjelasan atau penyampaian studi kasus yang ada pada masyarakat, gitu ya. Berikutnya saya akan mendemokan pembuatan program serta berdiskusi dengan mahasiswa bagaimana menyelesaikan masalah yang ada pada studi kasus tersebut.
Lalu saya akan juga berdiskusi serta menyepakati kepada mahasiswa penggunaan editor apa yang bisa kita pakai bersama. Misalnya di sini penggunaan Visual Studio Code, anti-gravity, atau yang lainnya. Ya. Project yang biasanya saya pakai untuk studi kasus di setiap mata kuliah, khususnya di mata kuliah Mobile Application for Business ini, itu adalah project toko online ataupun e-commerce, gitu ya, toko online atau e-commerce. Untuk penilaiannya, biasanya saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah keterampilan teknis dalam hal pembuatan produknya. Dan yang kedua adalah pengetahuan, penerapan konsepnya. Dan yang ketiga adalah kemampuan non-teknis atau soft skill-nya. Pada keterampilan teknis, saya akan berfokus pada aspek kualitas aplikasi yang dibuat oleh mahasiswa. Ya, jadi kualitasnya akan saya nilai, fungsi serta metodologi pembuatan proyek atau produk aplikasinya. Biasanya saya akan memberikan skor 4, skor 3, skor 2, dan skor 1. Skor 4 untuk sangat baik, skor 3 baik, skor 2 cukup, dan skor 1 kurang. Untuk skor 4, biasanya akan saya berikan di mana produknya atau aplikasinya itu berfungsi secara optimal. Desainnya sangat kreatif, dan untuk langkah kerjanya sesuai standar. Berikutnya untuk skor 3 atau baik, itu akan saya berikan di mana untuk produk yang berfungsi, ya, berfungsi, desainnya baik, tetapi ada sedikit kekurangan teknis. Untuk skor 2 atau cukup, akan saya berikan bagi produknya yang kurang berfungsi, ya, kurang berfungsi, desainnya biasa saja, langkah kerjanya kurang sistematis. Sedangkan untuk skor 1 kurang, itu untuk produk yang gagal fungsi. Ya, gagal fungsi, tidak sesuai spesifikasi, dan desainnya buruk. Berikutnya untuk pengetahuan atau penerapan konsep. Fokusnya adalah pada pemahaman teori, analisa, serta penyelesaian masalah. Skor 4 sangat baik akan saya berikan kepada mahasiswa yang mampu mengaplikasikan konsepnya secara akurat, analisanya kritis, dan argumennya berbasis literatur. Berikutnya skor 3. Ya, skor 3 itu baik akan saya berikan kepada mahasiswa yang mampu menerapkan konsepnya dengan benar, analisanya cukup baik, namun kurang mendalam. Ya, jadi pembahasannya kurang mendalam. Untuk yang skor 2 cukup, itu akan saya berikan kepada mahasiswa yang pemahaman konsepnya dangkal, dan juga ada kesalahan penerapan teori, dan analisanya terbatas. Dan yang terakhir, untuk skor 1 kurang, itu akan saya berikan kepada mahasiswa yang tidak memahami konsep materi, asal-asalan dalam pengerjaan tugasnya, serta tidak logis. Berikutnya yang terakhir, kemampuan non-teknisnya atau soft skill-nya berfokus pada penilaian kerja sama tim, ya, kerja sama tim dan komunikasi, serta manajemen waktunya. Skor 4 itu akan saya berikan kepada mahasiswa yang kontribusinya aktif, pembagian tugasnya merata dalam satu tim, serta komunikasinya efektif. Dan pastinya pengumpulan tugasnya tepat waktu. Ya. Untuk skor 3 baik gitu ya, akan saya berikan kepada tim atau mahasiswa yang dapat bekerja sama, komunikasinya jelas, tetapi ada keterlambatan sedikit aja atau keterlambatan minor, misalnya lewat 1 hari, gitu ya, lewat 1 hari. Berikutnya skor 2 itu saya berikan kepada mahasiswa atau tim yang kurang kooperatif, gitu ya, komunikasinya tidak terarah, serta sering terlambat dalam pengumpulan tugas. Dan yang terakhir, skor 1 itu akan saya berikan kepada tim atau mahasiswa yang tidak berkontribusi, ya, mengganggu tim, serta proyeknya tidak selesai dengan baik. Ya, biasanya untuk penilaiannya atau bobot penilaiannya, untuk kemampuan teknis ini akan saya nilai 40%. Berikutnya untuk pengetahuan atau penerapan konsep ini juga akan saya nilai 40%. Sedangkan untuk kemampuan non-teknisnya akan saya nilai 20%. Sekian pemaparan saya mengenai salah satu tugas Tridharma perguruan tinggi, yaitu pengajaran.
Selanjutnya adalah saya akan menampilkan video pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Dalam hal ini pertemuan 1 untuk mata kuliah Mobile Application for Business. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selamat malam. Jadi pada semester ini kebetulan saya didapuk menjadi dosen teman-teman semuanya untuk sharing di mata kuliah Mobile Application for Business ya. Mata kuliah ini punya mata kuliah syarat, jadi teman-teman harus sudah lulus mata kuliah web dasar dengan mata kuliah dasar pemrograman mobile. Sudah lulus semua kan ya pastinya ya. Oke. Terus untuk teknologi yang nantinya kita pakai itu ada 2 teman-teman ya, teknologi backend dan mobile. Backendnya kita nanti belajar menggunakan Laravel 10. Maka dari itu sebelum mempelajari Laravel 10, kalian harus sudah lulus di mata kuliah pemrograman dasar ya. Mata kuliah web dasar. Berikutnya untuk yang mobile kita menggunakan Flutter ya, menggunakan Flutter. Pak, ini tujuan mata kuliah untuk apa, Pak? Nih, di deskripsi mata kuliah kalian bisa baca. Jadi membekali mahasiswa dengan keahlian membangun solusi digital untuk kebutuhan bisnis modern. Intinya kita bikin aplikasi yang terintegrasi antara web dan mobile. Contohnya apa? Contohnya misalnya seperti membuat Tokopedia. Tahu Tokopedia kan? Tahu ya. Shopee. Kalau perempuan Shopee, kalau cowok Tokopedia. Sampai yang tidak. Biasanya buka Shopee atau Tokopedia? Cari yang paling murah, diskon. Oke. Fokus utamanya adalah integrasi antara sistem backend, kita menggunakan Laravel ya, sebagai pusat data dan aplikasi mobile menggunakan Flutter sebagai antarmuka pengguna guna menciptakan ekosistem aplikasi bisnis yang efisien dan scalable. Di sini ada istilah yang kita gunakan adalah ekosistem. Ya, ekosistem. Jadi mata kuliah ini itu yang titik beratnya atau fokusnya itu adalah di ekosistem integrasi antara data yang ada di aplikasi mobile harus sinkron dengan data yang ada di aplikasi web. Ya, contohnya apa? Kalau kalian update di Instagram, dibuka di mobile, kalau buka Instagram yang web, ya sama postingannya. Kalau ada 10 postingan, ya ada 10 juga postingan yang ada di web dan mobile ya. Sampai sini cukup jelas untuk materi perkuliahan hari ini. Yang sebagai awal ya, Mobile Application for Business. Cukup jelas ya. Ini capaian pembelajarannya teman-teman. Mahasiswa mampu merancang arsitektur aplikasi bisnis yang menghubungkan API Laravel dengan front-end Flutter. Sudah tahu API itu apa, Mas? Belum. API itu ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak? API itu apa? Mbaknya tahu nggak? API? Enggak. Mas? Evan? Enggak. Ivaldi? Penghubung API. Mbak Tita? Yemima? API itu singkatan dari Application Programming Interface. Ya. Penghubung kata Rivaldi. Istilahnya bahasa Indonesia penghubung. Tapi kalau istilah teknisnya itu adalah bridge atau jembatan data antara mobile dengan web. Itu ada bridge-nya. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Berikutnya, mahasiswa mampu membangun fitur-fitur utama bisnis seperti manajemen produk, autentifikasi, dan pelaporan. Nama mata kuliahnya adalah Mobile Application for Business. Berarti kita membuat aplikasi untuk aplikasi yang berhubungan dengan bisnis. Di dalam aplikasi bisnis itu pastinya ada manajemen produk. Webnya berarti ada pengelolaan data produk atau produk terkirim, produk terjual, retur, seperti itu. Ya. Lalu ada autentifikasi. Autentifikasi itu apa? Tahu nggak? Mbak tahu nggak? Nggak tahu. Aku lupa nyebutnya Pak. Ya gimana? Nggak tahu. Corona. Out. Belum. Gak tahu. Out itu
autentifikasi, login. Autentifikasi login di semua web yang kita tahu, baik Instagram, Tokopedia, Shopee, itu ada proses namanya autentifikasi. Autentifikasi itu adalah proses bagaimana seorang user atau klien terdaftar di dalam database. Autentifikasi. Namanya aja application for business, berarti banyak user yang nanti berinteraksi dengan aplikasi tersebut. Berarti harus ada progres autentifikasi, yaitu login, register, sama logon. Gitu ya. Oke, paham ya autentifikasi ya. Saya lanjutkan, dan yang terakhir di sini pasti ada laporan, ya, report di situ. Poin nomor 3, mahasiswa mampu mengimplementasikan studi kasus nyata dalam proses bisnis. Nanti kita di pertemuan berikutnya kita akan banyak mengembangkan proyek yang terkait dengan aplikasi bisnis. Berikutnya nomor 4, mahasiswa mampu mendemonstrasikan aplikasi mobile bisnis yang fungsional dan siap pakai. Ya, nanti kita lebih banyak ke proyek untuk studi kasusnya. Materi pembelajarannya ada 14 pertemuan, ya kira-kira seperti ini, teman-teman. Yang pertama intro, hari ini kita intro untuk mobile business apps-nya. Saya akan menjelaskan terkait tentang arsitektur Laravel, gitu ya, sama Flutter dan apa aja yang perlu disiapkan nantinya. Gitu ya. Berikutnya kita juga di pertemuan kedua kita akan refresh lagi belajar Flutter UI fundamental. Jadi seperti yang kita ketahui di semester kemarin, bikin layout di Flutter itu susah kan? Ya, Devaldi, bikin UI di Flutter itu susahnya minta ampun, berbeda dengan bikin UI di web. Ya. Bikin UI di web cuma HTML sama JavaScript atau CSS. Tapi kalau di Flutter ribet kan gitu ya. Ya, masuk, keluar. Boleh langsung. Yuk, masuk aja. Dengerin saya dulu. Oke, berikutnya di materi pertemuan ketiga kita nanti belajar terkait tentang advanced UI dan state management. Jadi di aplikasi mobile itu ada yang namanya state management, atau ada yang tahu itu apa? Variable global. Yang mana kalau kita mau bikin autentifikasi atau login, dan supaya usernya itu tercatat di setiap page yang kita buat, itu kita butuh yang namanya state atau variabel global. Yang kalau variabel itu diakses, bisa dibuka di semua page halaman. Ya, ya. Oke, berikutnya kita nanti juga akan belajar tentang backend foundation atau dasar Laravel 10. Ya. Kenapa pakai 10? Nanti saya jelaskan. Laravel 10 ada migration sama RESTful. Berikutnya di pertemuan kelima itu ada studi kasus. Kita nanti belajar bikin company profile. Terus di pertemuan 6 ada multimedia management. Bagaimana kita membuat fitur upload image ya di Laravel dan Flutter. Ya. Berikutnya ada data interaction, handling form, submission. Jadi kalau di web itu ada submit data dalam bentuk tanggal, data dalam bentuk angka, data dalam bentuk password. Yang mana kasus itu akan kita implementasikan di Flutter. Ya. Berikutnya UTS, ya UTS-nya itu bikin aplikasi company profile versi lengkap. Lalu setelah UTS nanti kita bikin online shop, database relational kompleks dan menggunakan Sanctum Out. Ini library-nya dari Laravel. Berikutnya di pertemuan 10 ada authentication flow yang namanya out. Itu ada 3 progress: login, register, sama token. Logout juga ya. Jadi kalau di mobile itu kita butuh yang namanya token supaya kita bisa akses secara simultan. Berikutnya di pertemuan 11 itu ada e-commerce fitur ya. Jadi kita lengkapi
dari studi kasus yang online shop itu kita lengkapi dengan katalog produk, ada searchingnya, sama ada filternya. Pertemuan 12 ada transaction logic, implementasi shopping cart, dan checkout API. Lalu di pertemuan 13 ada real time notification, bagaimana kita belajar membuat push notification di Flutter. Kita integrasikan dengan Firebase di pertemuan 13, dan di pertemuan 14 bagaimana kita membuat APK. APK itu apa? Application Application. Kita build gitu. Dan web API yang sudah kita buat menggunakan Laravel kita taruh di hosting. Ada pertanyaan teman-teman terkait dengan materi belajar? Masih pertemuan 1 ya? Saya buka sesi pertanyaan, mungkin ada yang mau tanya. Ya, Evan? Untuk penyambungan datanya dari database ke mobile itu gimana? Oke, pertanyaannya bagus. Jadi bagaimana caranya menyambungkan data dari aplikasi mobile ke database? Seperti yang tadi saya tanyakan, apa itu API? Jadi kita butuh yang namanya API atau Bridge Application Programming Interface. API-nya kita buat menggunakan Laravel 10. Kenapa Laravel 10? Karena Laravel 10 itu yang paling stabil untuk tahun ini. Sementara di tahun 2026 kita menggunakan Laravel 10. Jangan pakai Laravel 11, jangan pakai Laravel 12. Kalau sekarang yang terbaru kan Laravel 13. Kita turunkan di bawahnya 3, jadi Laravel 10. Kalau tahun depan mungkin kita pakai Laravel 11. Ya, 3 versi di bawah itu masih sangat stabil untuk sekarang. Kita bikin API. Seperti yang kita ketahui, mobile aplikasi berbasis Android tidak bisa langsung akses data ke database. Kita butuh yang namanya bridge. Ya, jadi ada aplikasi berbasis Java, misalnya Android Studio, pakai Java, React Native, Flutter itu tidak bisa langsung terkoneksi ke MySQL. Python, PHP, JavaScript bisa. Sehingga aplikasi berbasis mobile itu harus kita bikin bridge-nya, jembatan datanya. Jembatan datanya kita pakai API. Nah, API-nya kita buat pakai PHP Framework. Pakai PHP Framework, di sini kita pakai Laravel. Laravelnya kita bikin API. Nantinya Flutter-nya itu akan menembak atau memanggil API-nya di Laravel. Jadi keluarannya nanti file JSON itu yang dibaca oleh Flutter. Kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Kalau hardware yang dibutuhkan minimal untuk Flutter itu hardware yang perlu dipakai, hardware minimal yang dipakai untuk Flutter, kira-kira hardware-nya apa? Mbak, laptopmu atau apa? Speknya? Lenovo, prosesornya? Intel i3, RAM-nya? 8. Kurang. Jadi minimal i5, RAM-nya 16. Ini Mbak, tahu nggak speknya apa? Mbak bisa? Tahu? Apa Pak? Speknya Pak? Celeron? Insight. Insight. Intel Inside Top? Iya. Celeron biasanya, Iya, nggak kuat. RAM-nya berapa giga? 4 ini. Nggak kuat. Itu RAM-nya berapa? Ini 8. RAM-nya 8, lumayan. Tapi nggak saya sarankan. Jadi minimal itu saran saya adalah prosesornya i5 atau Ryzen 5, Intel i5 atau Ryzen 5, RAM 16. Kalaupun 8 itu sistem operasinya pakai Ubuntu atau Linux. Ya, itu Mas. Gimana? udah berarti RAM 4 ya? RAM 4. RAM 4. Kurang kalau RAM cuma 4 ya. Ada pertanyaan lagi? Ada mau tanya terkait mata kuliah Mobile Application for Business pertemuan 1? Ya, kita Bagaimana cara Flutter berkomunikasi dengan backend Laravel? dari tadi pakai API. Jadi Flutter itu nggak bisa langsung nyambung ke database. Kalau nyambung ke API-nya, cara manggil API-nya ada 2 metode. Ada 2 metode untuk Flutter berkomunikasi dengan Laravel-nya ya, bukan database-nya ya. Ada 2 cara, yaitu menggunakan
fetching data, fetch data. Yang kedua, kita pakai library namanya Axios. Jadi ada dua metode menggunakan Axios dan fetching data. Kalau dari pengalaman saya di dunia kerja, itu lebih banyak menggunakan Axios. Karena library Axios itu bisa dipanggil atau dipakai Preap atau Python. Ya. Cukup? Pakai dua metode ya. Fetching data, Axios. Fetch data, fetch, istilahnya fetch. 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 Yang mau tanya lagi? Apa? Baru datang, bingung, ngelek. Yang lain? Nggak ada. Ya memang? Apa fungsi komposer pada Laravel? Wih, pertanyaannya. Komposer langsung komposer. Langsung komposer. Oke, saya jelasinnya kita bergeser ke pemrograman web dasar dulu. Ya, pemrograman web dasar. Di pemrograman web dasar itu bahasa yang kita pakai untuk bikin UI kita pakai HTML. Menghias UI kita pakai CSS. Memberikan fitur yang lebih interaktif, ya itu kita menggunakan JavaScript. Tetapi memberikan fungsi yang supaya dia ada otaknya, dia ada fungsinya, kita menggunakan PHP. PHP dulu setiap kita mau install library tambahan, kita perlu menyesuaikan logic dari si pembuat fitur library-nya. Contoh, kalau dengan menggunakan PHP saya mau bikin fitur untuk ngeprint atau report. Web browser kita Ctrl+P kan ada fitur printnya. Kita butuh banyak penyesuaian di setiap versi PHP. Butuh banyak penyesuaian. Misalnya bagaimana Pak setting ini, setting itu, setting ini, setting itu. Seperti yang kita ketahui versi PHP banyak. 72, 73, 74, 81, 84 dan seterusnya sekarang sampai 84 sekian mau 85. Butuh banyak menyesuaikan versi PHP-nya juga. Itu baru satu library. Kalau library ada banyak, belum tabrakan antara library satu dengan library yang lain. Library yang dibuat Maulana tabrakan sama library yang dibuat sama si Mawar. Diinstal bareng tes ternyata. Untuk menjembatani hal tersebut, ada lagi namanya komposer atau orkestra library. Menyamakan rata setiap kebutuhan library di dalam satu frame. Wow. Mbak Y5 bikin library butuhnya komponen A, B, C. Maulana cuma butuh C. Vivaldi cuma butuh B, D, E. Dengan adanya komposer semuanya terstandar. Kalau kamu mau bikin yang PDF, kamu harus install ini dulu. Kalau kamu mau bikin fitur multimedia upload image, kamu harus install yang ini dulu. Semuanya terstandar. Sehingga cukup hanya dengan perintah komposer install, semua library yang kamu butuhkan itu terinstall. Itu namanya orkestra library. Manajemen library paling gampang seperti itu analoginya. Kalau nggak ada komposer gimana Pak? Installnya satu-satu, tabrakan. Nggak enaknya apa? Nggak enaknya ketika kita menggunakan Git. Ada yang tahu Git? GitHub, GitLab. Apa itu GitHub, GitLab? Bisa jawab? Kalau kita tidak menggunakan Git, setiap library yang crash mau kalian rollback bisa balik ya? Nggak bisa balik karena udah terlanjur diinstal, udah terlanjur di otak-atik. Dengan adanya komposer, dengan adanya Git, dia bisa berkolaborasi. Kalau misalnya library yang crash, kita cukup ganti komposer JSON-nya atau komposer log-nya. Komposer log-nya dihapus, komposer JSON-nya itu ada data library-nya, kita sesuaikan. Ketik komposer install, enter, dia akan jalan. Kalau crash,
tinggal git rollback atau git refresh. Jadi fungsinya apa kesimpulannya? Library manager atau library manager. Dengan adanya Composer install atau Composer, kita lebih mudah atau lebih enak untuk kita install library tambahan yang khususnya web. Di JavaScript ada Node, kalau di PHP ada npm kalau di JavaScript. Yang lain? Yang mau tanya? Gak bisa? Tanya? Cara menghubungkan webnya ke mobile. Cara menghubungkan web ke mobile. Kebalik. Ya, gak apa-apa saya jelasin. Kalau saya mau bikin web, kita nggak perlu bikin mobile. Tetapi kalau kita mau bikin aplikasi mobile, kita butuh Web. Jadi kalau ada orang pesan, Pak Sur buatkan saya aplikasi mobile, misalnya, harus bikin Web. Pak Sur buatkan saya web, apakah harus bikin mobile? Instagram duluan, mobile-nya dulu atau webnya dulu? Enggak, yang lonceng. Yang lonceng. Mobile-nya dulu. Tapi bukan berarti programmernya bikin aplikasi mobile-nya dulu. Dia pasti bikin webnya duluan karena buat bridge datanya. Tapi boleh nggak Pak bikin web nggak ada UI-nya? Boleh, kan cuma bikin API. Pertanyaan berikutnya harusnya dikorelasikan dengan apakah API hanya bisa dibuat Laravel atau web? Ya, pakai Python bisa, Node.js bisa, JavaScript bisa, Golang bisa. Kalau kebutuhan datanya masih under 1000 data, kalau cuma 1000 data doang, PHP cukup 100.000 cukup lah. Kalau udah juta-jutaan, kalau udah juta-jutaan, rekomendasinya adalah Go, bahasa Golang, Go language, Python. Kecepatannya bisa 1/1000 detik per akses data, dibanding dengan PHP. Kita mulai lagi. Ya, jadi kedepannya di 14 pertemuan kita akan berdiskusi banyak praktek untuk mobile application for business ini menggunakan dua bahasa, PHP menggunakan framework Laravel, dan untuk mobile kita menggunakan Flutter. Komponen penilaian perkuliahannya itu kehadiran saya akan nilai 10%, tugas praktikumnya ada 20%, UTS-nya 30%, UAS-nya 35%. Berikutnya untuk tugasnya yang kalian harus kerjakan ke depannya itu ada 3. Sistem pengolahan data, pengelolaan karyawan, data karyawan, fitur presensi, absen, dan jurnal pekerjaan harian. Jadi kalau di dunia kerja itu ada yang namanya absen menggunakan handphone, ya, smartphone, nggak perlu fingerprint, cukup dengan absen lewat handphone itu sudah kelihatan wajahnya. Terus ada geotaggingnya juga, location-nya kecatat semuanya. Nanti kita belajar bagaimana membuat itu. Berikutnya sistem pengelolaan aset, ya, bangkunya, laptopnya itu dicatat secara online, webnya dimasukkan datanya, di mobile harus muncul, begitu ya. Berikutnya sistem pengelolaan gudang, kalau F&B atau perusahaan yang fast moving, ya, barangnya, kapan barang itu masuk, kapan barang itu keluar, harus kita tracking semuanya. Ya. Untuk referensinya kita menggunakan tool Visual Studio Code atau Android Studio boleh. Kalau yang terbaru ada yang mau pakai anti gravity boleh. Kalau mau pakai Notepad plus berarti dewa gitu ya. Hari gini masih pakai Notepad gitu ya. Untuk backend servernya udah gak zaman pakai exam ya. Sekarang kita pakai apa? Laravel. Dengan Laravel kita bisa gonta-ganti versi PHP gitu ya. Terus frameworknya Laravel 10, Flutter-nya versi 3. Lalu tool untuk API testingnya kita menggunakan Postman. Kira-kira seperti itu.
Kalau nggak ada yang ditanyakan, mungkin cukup dulu untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Terima kasih teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam.